Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua yang lagi nonton video saya ucapkan dan saya doakan semoga saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohaninya, dilimpahkan rizkinya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan yang sedang sakit semoga segera diangkat sakitnya, yang sedang kesusahan rezekinya mudah-mudahan dimudahkan dalam mendapatkan rezekinya, yang masih dalam kesempitan mudah-mudahan diberikan pelonggaran, yang sedang dalam masalah semoga diselesaikan masalahnya. Baik saudaraku, pada kesempatan malam hari ini Kang Amin akan berbagi trik bagaimana cara cepat menidurkan anak kecil, anak kita yang susah tidur. Mungkin buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih punya anak kecil, ini sering mengalami kendala dalam menyuruh anak kita, anak balita kita untuk istirahat tidur. Biasanya susah itu saudaraku, susah karena biasanya anak itu, apalagi anak yang aktif ya, itu susah. Disuruh tidur, udah di tempat tidur malah mainan. Nah itu, jadi ini saudara, maaf ya, ini berisik di pinggir jalan, jadi ramai, banyak suara kendaraan. Tapi mudah-mudahan suara saya masih bisa terdengar dengan baik. Baik saudaraku, saya lanjutkan. Jadi cara untuk menidurkan anak balita kita, anak kecil, supaya cepat tidur. Jadi caranya begini saudaraku, nggak perlu panjang lebar, langsung saja saya kasih triknya ya. Semuanya gini, kita mau menyuruh anak kita untuk tidur siang, sementara anak kita lagi asik bermain, udah menjelang saatnya siang, istirahat siang, tapi anak kita tetap aja bermain. Disuruh tidur, disuruh berhenti bermainnya, malah menolak, tetap asik aja dengan main. Nah, terus bagaimana saudaraku caranya supaya anak kita itu nurut dan mau tidur siang? Jadi gini saudaraku, untuk pertama kita harus menyesuaikan keadaan kita dengan anak kita. Jadi artinya gini, kita harus bisa menjadi seperti anak kecil. Ajaklah dulu kita
mainan, kita ikut mainan, kita ikut bermain bersama anak kita. Setelah beberapa menit, nggak perlu lama saudaraku, kita semuanya kita udah ikut bermain bersama-sama, biar dia tambah senang sama kita. Setelah itu baru kita arahkan niat kita saudaraku. Oke, biar nggak tegang, santai aja saudaraku. Nah setelah itu kita, kalau anak kita udah santai, merasa rileks, merasa senang dengan kita, nggak benci, malah kita ikut bermain dengan anak kita. Nah baru kita sedikit-sedikit masukkan pesan kita. Pesan itu banyak caranya saudaraku bisa pakai kata-kata sendiri, tapi di sini akan saya contohkan. Semuanya gini, contoh namanya Fadil ya. Jadi Fadil sebenarnya ayah atau ibu, sebenarnya ayah masih pengen sekali main sama Fadil, bermain terus. Tapi kan ini hari udah siang, ini kalau kita bermain terus nanti kita capek gitu kan, nanti badan kita kecapean. Biar kita bisa bermain terus, kita harus istirahat dulu gitu. Nanti kalau kita udah istirahat, tenaga kita jadi kuat gitu saudaraku, katakan seperti itu. Nah nanti secara otomatis kita istirahat dulu yuk, kata kita kan, istirahat dulu, kita masuk ke rumah, kita istirahat siang dulu, tidur. Jadi karena anak kita itu udah senang dengan kita, pasti anak kita itu menurut dan mengikuti apa keinginan kita gitu saudaraku. Setelah itu, setelah anak mau diajak istirahat bermainnya, tentunya disuruh cuci badan ya kalau kotor. Kalau badannya kotor disuruh cuci badan, suruh ganti baju, maksud saya cuci kaki dan cuci tangannya ya, nggak perlu mandi. Oke saudaraku, setelah itu kita ajak ke tempat tidur. Kan kita mau menyuruh anak kita tidur, kalau kita langsung disuruh, Fadil, kamu tidur, udah siang. Kebanyakan kalau kita nyuruh seperti itu saudaraku, anak kita belum tentu mau, malah cenderung menolak. Nah, jadi setelah kita ajak ke tempat tidur, kita ajak ngobrol santai. Setelah ajak ngobrol santai, kita gini, jadi Fadil, kita istirahat dulu, tidur dulu, pucuk dulu saudaraku, tidur dulu ya. Nanti kalau kita udah istirahat, tidur, bangun tidur, badan kita menjadi kuat, sehat. Makanya kita harus tidur dulu, katakan sampaikan seperti itu. Lalu kita istirahat. Nah setelah itu, di sela-sela obrolan kita buat anak kita itu supaya pikirannya lelah, pikirannya capek, yaitu dengan obrolan kita yang sifatnya membingungkan. Ya artinya obrolan kita yang sifatnya membingungkan buat anak kita. Jadi anak kita untuk berpikir maksudnya, dan jadi bingung. Anda pasti bingung ya dengan penjelasan saya. Baik saudaraku, saya akan berikan contoh. Jadi gini, pertama mungkin saya akan berikan contoh ya, kata-katanya. Nah kita kan semuanya udah bisa berhitung ya.
ya minimal udah belajar berhitung. Anak yang 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun atau mungkin naik lagi ke atas, itu kan biasanya udah bisa berhitung. Nah, untuk mengacaukan pikirannya si anak biar anak kita lelah, nanti karena kalau anak kita pikirannya udah kacau dan udah lelah, udah bingung pikirannya karena dibuat bingung sama obrolan-obrolan kita, nanti anak kita cenderung nurut dengan perintah kita, karena anak kita jadi mengantuk, saudaraku. Jadi gini, kita pakai obrolan belajar berhitung aja, saudaraku. Katakan aja kepada anak kita, jadi Fadil, anakku sayang, kamu kan sebentar lagi mau sekolah. Sekarang kamu kelas umurnya 5 tahun. Jadi kalau mau sekolah itu harus pandai berhitung. Gitu, sampaikan seperti saudaraku. Jadi sekarang sambil rebahan itu, saudaraku, itu anak kita udah diajak sambil rebahan di tempat itu sama kita juga harus santai. Posisikan diri kita juga harus seperti anak kita, biar anak kita itu nyaman. Setelah itu katakan, yuk kita belajar berhitung. Pasti karena anak kita udah merasa nyaman dengan kita, akhirnya nggak ada rasa ketakutan karena dimarahin atau segala macam. Jadi anak kita pasti mulai mengikuti perintah kita, akhirnya ngikutin. Terus kita aja dia berhitung mulai dari 1 sampai 10. Anak 5 tahun kan biasanya baru bisa berhitung 1 sampai 10. Jadi kita kacaukan bermain berhitung angka 1 sampai 10. Pertama kita bantu kita berhitung, coba dari Fadil bisa nggak berhitung 1 sampai 10. Nah, disuruh menghitung sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau semuanya belum bisa 1 sampai 10-nya, ada yang belum bisa, ada yang kelewatan, masih salah-salah, dibantu aja sampai diulangi sekali sampai 3 kali ya. 2 kali sampai 3 kali. Setelah itu coba dites, suruh dia berhitung sendiri. Nah, setelah itu dia pastikan sambil memikir, saudaraku, karena 1 sampai 10 taruhlah ya, itu ada yang belum hafal, jadi masih belum bisa berhitung 1 sampai 10. Nah itu kan semakin dia berpikir, akhirnya semakin pusing biasanya, saudaraku, anak kita. Setelah itu kalau dia udah merasa itu, biasanya kalau udah seperti itu, udah hitungan yang level ketiga, itu biasanya anak kita udah mulai lelah, matanya udah mulai redup, saudaraku, udah mulai terlihat ngantuk. Nah terus kita kacaukan lagi pikiran anak kita dengan coba Dedek Fadil. Kalau Dedek Fadil itu berhitungnya dibalik, artinya dibalik gini, saudaraku, dari 10 ke 1. Nah nanti anak kita akan semakin bingung, saudaraku. Berhitung dari 1 sampai 10 aja masih belum bisa, apalagi suruh berhitung 10 sampai 1. Pasti anak kita bingung, saudaraku. Ya terus kita bimbing aja pelan-pelan. Nah nanti biasanya hitungan 10 sampai 1 anak kita udah mulai menguap, mulai ngantuk. Kalau anak kita udah terlihat menguap atau ngantuk, langsung aja pesan kita, saudaraku, sampaikan, Dedek Fadil ngantuk, ucapkan aja seperti itu. Dedek Fadil sekarang udah ngantuk ya. Kalau udah ngantuk ya udah, badannya rileks, tidur, peluk bantal, pejemin matanya. Nanti ayah akan jaga Dedek Fadil. Sambil itu biasanya anak kita mulai terlelap, terpejem,
dan lanjutin lagi hitungannya 1 sampai berapa tadi, 10 sampai 1 kita bacain aja sendiri. Kalau anak kita nggak udah ngantuk kan ya, dia udah nggak bisa ngikutin, bacain aja sekali lagi. Setelah bacain sekali lagi 10, 9, 8, 7 dan seterusnya selesai, kita kasih pesan lagi pada anak kita, jadi Fadil, sekarang kamu udah mulai ngantuk, kamu tutup aja matanya, istirahat, tidur yang lelap, tidur yang tenang, tidur yang nyaman. Arahin ke situ, arahin kata-kata yang nyaman, tenang, tidur lelap, tidur damai, tidur dengan puas. Nanti dia akan semakin nyaman, semakin tenang, dan tidur semakin puas. Nah, itu saudaraku. Nah, pasti anak kita tertidur. Oke saudaraku, itu trik dari saya. Kalau emang saudaraku mau mencoba, silahkan dicoba ya, silahkan dicoba saudaraku. Mudah-mudahan trik saya itu bermanfaat buat saudaraku semua ya. Mudah-mudahan trik saya bermanfaat buat saudaraku semua, terutama buat kaum ibu-ibu dan bapak-bapak yang susah dalam menidurkan anaknya. Dan kalau emang video saya bermanfaat, gak ada salahnya saudaraku pencet tombol subscribe, share, and like ya, biar nanti kalau ada video-video terbaru dari saya, saudaraku tidak tertinggal. Oke, jangan lupa subscribe-nya saudaraku ya. Oke saudaraku, selamat mencoba. Sekian saja video dari saya, dan tunggu video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.